Ya, sahabat di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Baru-baru ini, sahabat, wacana untuk interpelasi Formula E kembali menghangat. Nah, kenapa? Ini ada catatan yang saya buat. Judulnya, Wacana Interpelasi Formula E Kembali Menghangat. Ada yang panas dingin. Begini, apa pasalnya? Ya, lantaran Badan Kehormatan atau BK DPRD DKI Jakarta sudah memutuskan bahwa ternyata tidak ada pelanggaran etik dalam penentuan jadwal sidang paripurna interpelasi. Sahabat masih ingat tanggal 26 Agustus tahun lalu, 2021, tatkala fraksi PSI dan PDIP waktu itu di Parlemen Jakarta menginisiasi hak interpelasi. Kemudian sempat diadakan sidang paripurna pada tanggal 28 September 2021 untuk menentukan kelanjutan proses interpelasi. Namun, sahabat, sidang terpaksa diskors gegara diboikot oleh fraksi lainnya, yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, dan PKB PPP. Saat itu yang hadir cuma 33 orang dari total 106 anggota sehingga tidak mencapai quorum. Alasan dari mereka atau fraksi lain itu tidak hadir lantaran mereka menuduh bahwa penjadwalan sidang interpelasi waktu itu adalah ilegal alias melanggar tata tertib atau tatib dan kode etik. Aduh. Nah, sahabat, setelah Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta bersidang cukup lama, itu sejak tahun lalu, akhirnya diputuskan pada April bulan ini bahwa kenyataannya tidak ada pelanggaran etik dalam penentuan jadwal sidang paripurna interpelasi itu. Nah, jadi bagaimana? Ya lanjutkan saja proses interpelasinya. Menurut Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Bro Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, semua fraksi lain yang waktu itu menolak interpelasi diharapkan bisa secara jantan menghadiri sidang paripurna sekarang ini. Dan semestinya setelah keputusan Badan Kehormatan barusan, mereka tidak lagi beralasan bahwa penjadwalan sidang paripurna itu ilegal. Kata Bro Anggara, kami harap mereka datang dan sampaikan sikap di rapat paripurna agar masyarakat tahu alasan menolaknya apa. Kalau menolaknya di media saja, berarti tidak menghargai tata tertib DPRD. Begitu. Memang sahabat, program Formula E ini janggal atau cacat sejak lahir. Program ini tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Namun nyelonong begitu saja, dan faktanya sampai sekarang program ini telah memakan biaya atau APBD yang sangat besar. Tidak pernah ada penjelasan yang rinci dan komprehensif di hadapan para wakil rakyat tentang apa dan bagaimana pemakaian uang rakyat untuk program Formula E ini. Bahkan semenjak temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang meminta revisi studi kelayakan, sampai sekarang pun masih dianggap angin lalu. Dan KPK, entah mengapa masih terus sibuk memanggil beberapa pihak, gubernur, ketua parlemen, ketua fraksi, dan mungkin beberapa pihak lain. Tapi sampai sekarang belum mampu mengonstruksi kasusnya dengan jelas. Padahal duit rakyat atau APBD sudah banyak yang dikeluarkan. Ya bacanya dihabiskan lah begitu ya. Dan rencana pengembalian atau balik modal plus keuntungan ya belum jelas sampai sekarang bagaimana juntrungannya. Karena tidak ada studi kelayakannya. Sampai-sampai wakil rakyat pun tidak punya pemahaman yang jelas dengan program Formula E ini. Begini kata Bro Anggara. Selama ini kita pahami hanya dari berita. Nggak ada kesempatan untuk mendengarkan langsung dari Pak Gubernur. Harapannya interpelasi ini bisa jadi ajang buka-bukaan. Biar semuanya jelas. Begitu pengakuan Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, anggota DPRD DKI Jakarta. Nah, mengenai program Formula E ini, jejaknya pun samar-samar alias remang-remang bin buram. Mulai dari bukti pembayaran uang ratusan miliar untuk komitmen fee, kontrak, studi kelayakan, dan sampai sekarang proses pembangunan sirkuit yang katanya over budget pula dibandingkan kontrak yang sesuai hasil lelang atau tender proyek. Masih banyak pula orang yang kangen dengan pohon mahoni di Monas yang katanya dulu lagi dirawat itu. Ini udah sembuh apa belum ya? Sampai ke isu fondasi sirkuit yang dari bambu, serta rencana penjualan tiket yang belum fix sampai sekarang. Sponsornya siapa saja? Apakah ada yang mau jadi sponsor? Tambah lagi sekarang ada isu baru yang katanya mau mendatangkan artis penyanyi asing segala. Ini berapa lagi biayanya? Tidak jelas.
Tapi sahabat, yang jelas bahwa Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta akhirnya sudah memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran etik dalam penentuan jadwal sidang paripurna interpelasi. Ingat bahwa dalam hal ini tidak ada kata sudah tanggung, mengingat masa jabatan Gubernur Anies toh bakal selesai pada Oktober 2022 nanti. Kenapa? Karena ini soal pertanggungjawaban dana rakyat, harus jelas justru sebelum masa jabatannya habis. Jadi setelah intermezzo beberapa bulan, ya lanjutkan lagi proses interpelasinya. Ini kan sahabat catatan saya tentang wacana interpelasi Formula E kembali menghangat. Ada yang panas dingin, kira bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.